Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Selamat datang di Halotech Academy bersama gua, Imam. Di video kali ini kita akan bahas tentang linear regresi. Nah, buat kalian yang ingin berkarir di bidang data engineer, data analis, dan juga data scientist, tonton terus video dan playlistnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, pertama kita akan sedikit review sebelumnya. Kita tahu supervised learning itu dibagi menjadi dua, regresi dan juga klasifikasi. Regresi merupakan untuk numberic data dan klasifikasi untuk kategori data. Nah, regresi ini memiliki beberapa algoritma. Ada linear regresi, ada polinomial regresi, ada regresi, ada juga lasso regresi. Nah, kita akan bahas ini, linear regresi. Apa sih linear regresi itu? Linear regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau terikat. Itu definisinya. Selanjutnya akan kita kasih contoh aja nih langsung. Gimana sih? Contoh nih, eh, kita punya data luas rumah. Nah, dari data luas rumah ini, kita akan mencoba untuk memprediksi harganya. Jadi, kalau misalkan rumahnya berapa, kalau misalkan harga rumahnya misalkan berapa hektar, kira-kira harganya berapa. Nah, ini biasanya disebut luas rumah ini, biasa disebut dengan X atau independent variable atau variabel bebas. Nah, dan harga ini disebut Y atau dependent atau variabel terikat. Nah, ini kenapa kita menggunakan regresi? Karena kasusnya ada numbrik. Harga rumah kan numbrik, bisa 150 juta atau misalkan bisa 150 juta 2.500 misalkan dan seterusnya. Dan karena ini numbrik, kita gunainnya regresi. Oke, langsung aja kita kasih contoh. Nah, contoh kita punya data nih, ada 3 data rumah. Rumah pertama itu luas rumahnya itu 1.200 meter persegi. Harganya itu 120 juta. Nah, selanjutnya ada juga nih yang luas rumahnya itu ada 2.600 meter persegi. Dan harganya itu 450 juta. Ada juga yang 5.000 meter persegi, harganya 830 juta. Nah, kita bikin nih plot nih. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Gimana nih kita bikin suatu persamaan linear atau linear regresi dari data ini nih? Oke, apa sih persamaan linear? Nah, mungkin kalian pernah belajar di SD, di SMP. Persamaan linear adalah persamaan garis lurus. Ini merupakan persamaan linear kayak gini. Nah, ini merupakan rumusnya Y sama dengan W dikali X ditambah B. Nah, sekarang kita lakukan. Nah, setelah diproses linear regresi, nah persamaan linear ini akan fit disebutnya atau misalkan akan menyesuaikan dengan data-data yang telah tersedia atau data-data training. Jadi datanya di sini, datanya di sini. Nah, garis linear ini akan fit terhadap data tersebut, menyesuaikan terhadap data-data yang ada. Kalau misalkan datanya persebaran di sekitar sini, ya garisnya juga lebih baik di sekitar sini. Nah, sebenarnya kita kan bisa aja kan nentuin garisnya di sini. Nah, ini benar atau enggak? Nah, atau juga garisnya di sini misalkan. Nah, di garis ini kita bisa menentukan nih, misalkan ini merupakan berdasarkan garis. Kalau misalkan kita punya luas rumah 4.000 meter persegi, itu kira-kira harganya 720 juta. Kalau misalkan kita punya ingin membeli 3.000 yang 3.000 meter persegi, kira-kira 500 juta. Nah, kayak gitu. Jadi simpelnya ya kayak gitu doang gitu. Nah, di linear regresi kita akan membuat persamaan linear. Persamaan ini nih.
untuk memprediksi suatu data. Tapi, untuk mendapatkan persamaan yang lurus kayak gini, yang udah fit, kita harus menentukan nilai W dan B yang terbaik. Nah, gimana sih nentuin nilai W dan B yang terbaik? Ini yang agak lumayan ribet. Nah, kita untuk menentukan nilai W dan B yang terbaik itu disebut dengan proses training linear regresi. Ada dua persamaan yang penting. Pertama ada persamaan cost function, ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung tingkat error pada suatu algoritma machine learning linear. Ada juga gradient descent. Nah, kalau gradient descent ini merupakan algoritma untuk memperkecil nih nilai si cost function tadi gitu. Jadi ada dua nih, ada cost function untuk menghitung errornya, ada gradient descent untuk memperkecil errornya. Dua ini yang akan nentuin nih nilai W dan B yang terbaik untuk persamaan kita. Jadi gitu aja simpelnya. Nah, apa sih cost function dan apa itu gradient descent? Akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman, stay terus. Thank you for watching. Gue Imam. See you next video. Bye.